Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfitman selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan kita di pagi hari ini. Nah, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi change management atau manajemen perubahan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cintia Amanda selaku moderator, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Bang Fadli Oktaviandi, Gilang Putra Abdi, Muhammad Fikri, Syahla Hisana Aknil, Mutiara Rani, dan Wildana Khusnul Alfashi. Nah, mungkin langsung aja nih kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama terkait materi tantangan implementasi e-commerce sisi penjualan yang akan langsung disampaikan oleh rekan saya Syahla Hisan Aknil. Kepada Syahla dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini dari kelompok kami menampilkan bisa dilihat teman-teman di PPT itu ada The McKinsey 2S Framework. Nah, jadi 2S ini dikembangkan di awal 1980 oleh Tom Peters dan Robert Waterman. Nah, jadi Tom dan Robert ini merupakan dua konsultan yang bekerja di McKinsey dan firma konsultan perusahaan. Nah, jadi maksud dari 2S ini merupakan lingkup dasar yang ini merupakan 7 aspek internal dari organisasi yang butuh diselaraskan jika organisasi ini ingin sukses. Nah, yang pertama bisa kita lihat yaitu ada strategi. Nah, strategi di sini merupakan rencana yang dirancang untuk mencapai sesuatu agar bisa bertahan dan unggul dalam persaingan. Nah, jadi di sini strategi teman-teman merupakan salah satu hard element. Artinya apa? Strategi ini merupakan elemen yang wajib ada dalam sebuah perusahaan, apapun jenis dan ukuran perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam organisasi bisnis atau perusahaan, strategi ini akan merefleksikan kajian tentang lingkungan bisnis, kemudian internal, eksternal, dan pastinya aktivitas kompetitor saat ini dan yang akan datang. Nah, jadi dengan adanya strategi yang jelas, maka arah dan tujuan perusahaan kita juga akan jelas. Nah, step-step apa yang harus kita lalui pun juga jelas. Nah, strategi di sini biasanya diturunkan dari goal perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, kan tidak mungkin nih perusahaan itu tidak punya visi dan misi. Nah, jadi dari visi misi tersebut, kita breakdown dan jadilah beberapa strategi untuk mencapai visi dari perusahaan kita. Nah, di sini contoh dari pertanyaan yang akan mengeksplorasi dan memahami bagaimana sih strategi perusahaan dalam kerangka 7S. Yang pertama itu ada apa sih goal setting perusahaan. Di sini juga mencakup satuan terukur seperti jumlahnya, value-nya, volumenya, atau apa baca sih pencapaian yang ingin kita capai di perusahaan kita. Kemudian apa aja strategi utama untuk mencapai goal setting tersebut. Dan yang struktur yang dan elemen kedua itu ada struktur. Nah, struktur di sini adalah cara organisasi mengatur formasi tim untuk mencapai tujuan perusahaan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Maksudnya, siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Nah, di sini struktur itu harus hidup. Apa yang dimaksud dengan hidup? Nah, jadi artinya apa yang kita tuang dalam bagan itu bisa kita implementasikan dan dapat kita jalankan dengan benar, bukan sekedar bagan struktur yang hanya tertempel di dinding saja. Nah, jadi struktur di sini akan sangat dipengaruhi oleh strategi yang kita susun sebelumnya. Karena struktur adalah gambaran tim atau pasukan yang harus disusun sehubungan dengan strategi yang digunakan. Jadi di sini strategi adalah bagaimana kita meningkatkan jumlah pelanggan. Maka struktur yang kita buat juga harus mendukung ke arah tersebut. Nah, misalnya nih, dengan menambah pasukan atau sales, force khusus untuk membuka area baru atau untuk membuka dan mengembangkan outlet baru. Jika distributor kita memiliki strategi untuk distribusi produk baru, maka perusahaan kita juga harus membuat struktur atau menambahkan tim untuk menangani produk baru tersebut. Nah, jadi struktur yang tepat akan membuat komunikasi dan operasional distributor lebih lancar dan tentunya juga lebih efektif karena kita akan membantu tercapainya goal perusahaan. Kemudian contoh pertanyaan yang berkaitan dengan struktur organisasi, misalnya nih pertama, bagaimana sih formasi atau pembagian tim distributor yang tentu berhubungan dengan core bisnis distributor. Kemudian kita bisa menanyakan seberapa luas sih coverage dari distributor tersebut,
Kemudian bagaimana sistem manajemennya, sentralisasi dan juga desentralisasinya, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga, yaitu ada sistem. Nah, jadi sistem ini adalah prosedur untuk mengatur aktivitas yang dijalankan, yang tentunya melibatkan semua tim distributor. Sistem adalah aturan main tim dalam struktur untuk menjalankan strategi dan operasional perusahaan distributor. Nah, jadi teman-teman, dengan sistem yang baik, maka operasional perusahaan akan mendekati autopilot, artinya akan berjalan dengan sendirinya. Sebuah perusahaan mempunyai sistem yang baik, maka hal ini akan sangat memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Karena apa? Karena sistem akan mengatur semua hal yang menyangkut perencanaan, implementasi, kontrol dan evaluasi, anggaran, penghargaan, dan juga lainnya. Nah, contoh pertanyaan yang akan menggambarkan kita tentang sistem yang ada dalam kerangka kerja 7S ini adalah bagaimana sih sistem yang mengatur alur kerja perusahaan, dan juga bisa apakah sistem ini telah menyangkut semua aspek yang ada dalam perusahaan kita, dan misalnya itu seperti apakah sistem kita ini mampu melakukan monitoring tim operasional berada di lapangan, dan lain-lain. Maka dari itu, sistem ini amat vital. Karena sebagus apapun strategi yang kita buat, kalau misalnya kita tidak mempunyai sistem yang bisa mendukung dan juga mengendalikan, maka sama aja, goal perusahaan itu tidak akan berhasil dicapai. Kemudian, sistem di sini juga merupakan elemen utama untuk menjaga aset perusahaan. Dan sistem juga dapat memastikan sebuah strategi kita itu kita jalankan nggak sih dengan tepat, serta kita memastikan struktur kita itu berjalan sesuai seharusnya apa atau tidak. Kemudian kita masuk ke elemen berikutnya, itu ada staffing. Nah, jadi teman-teman, staffing di sini adalah bagaimana perusahaan membuat standar untuk setiap posisi dalam struktur dan mengisinya dengan personil yang sesuai dengan personil yang tepat. Jadi staffing ini seringkali diistilahkan, kalau misalnya teman-teman sering dengar, itu banyak perumpamaan yang menyebutkan the right man in the right place. Jadi orang yang tepat itu berada di posisi yang tepat. Karena sebagaimana yang kita tahu, bagaimanapun bagusnya strategi dan infrastruktur perusahaan, tanpa orang yang tepat, maka tujuan perusahaan itu sama aja nol dan tidak akan bisa dicapai. Contoh beberapa pertanyaan yang membantu memahami staffing kita dalam kerangka 7S ini adalah, dalam struktur posisi apa aja sih yang menjadi kunci? Kemudian dalam struktur kita spesialisasi apa sih yang dibutuhkan dalam tim ini, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke elemen berikutnya, yaitu style. Nah, jadi teman-teman, elemen style ini merujuk kepada gaya kepemimpinan yang berlaku dalam perusahaan. Jadi ini merupakan hasil perpaduan antara kelima elemen lainnya. Nah, jadi elemen-elemen tersebut akan menentukan style atau gaya kepemimpinan seperti apakah yang paling tepat agar organisasi kita bisa mencapai sasaran dan tujuan secara efektif dan juga efisien. Sebuah kepemimpinan yang kuat akan memberikan kontribusi bagi tumbuh dan kembangnya budaya perusahaan kita, di mana ini berorientasi pada pencapaian kinerja atau performance-based culture. Nah, jadi di sini contoh beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita nih teman-teman untuk memahami style perusahaan yang ada dalam kerangka 7S ini, yaitu bagaimana sih model gaya kepemimpinan perusahaan kita, apakah otoriter ataukah yang lain. Kemudian apakah style ini berasal dari masing-masing individu atau emang ini merupakan style dari budaya perusahaan kita, dan kemudian seberapa efektif gaya kepemimpinan tersebut. Apakah anggota kita akan semakin kooperatif atau malah jadi kompetitif, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke elemen berikutnya, yaitu skill. Nah, jadi skill atau keterampilan ini wajib dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi atau perusahaan. Skill ini merupakan salah satu elemen yang cukup vital, teman-teman, karena menentukan keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Begitu pentingnya elemen skills ini, sehingga perusahaan itu wajib memberikan pelatihan atau pengembangan. Nah, seperti yang telah kita pelajari di mata kuliah MSDM. Minimal itu 40 jam per tahun atau 5 hari kerja. Nah, hal ini merujuk pada best practice di Asia. Nah, jadi sebuah training harus disertai dengan skema monitoring yang sistematis untuk memantau kebutuhan dan aplikasi di training tersebut. Kemudian, contoh beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita memahami elemen skills dalam kerangka 7S ini. Yang pertama itu, skill apa aja sih yang wajib dimiliki oleh setiap individu atau tim? Atau seberapa besar gap positif atau negatif antara standar dan actual skills yang dimiliki tim, dan apakah ada pre-test atau post-test untuk melakukan training, dan lain-lain. Kemudian elemen yang terakhir itu ada superordinate.
Nah, jadi teman-teman superordinate ini berkaitan dengan elemen yang mengangkat values atau nilai-nilai perusahaan agar bisa menjadi budaya perusahaan yang pastinya melekat di setiap individu dalam organisasi perusahaan tersebut. Nah, contoh beberapa pertanyaan yang dapat memahami kita untuk memahami tentang superordinate ini, misalnya apa aja sih core values dari perusahaan, kemudian bagaimana sih core values ini yang budaya perusahaan yang saat ini berjalan, dan yang terakhir, bagaimana sih karyawan atau setiap orang dalam perusahaan memandang core value ini. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Syekh Haisana Akmil yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut nih ke materi yang selanjutnya mengenai jenis perubahan dalam bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mutiara Rani. Kepada Mutiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis perubahan dalam bisnis. Nah, jadi jenis perubahan dari bisnis itu ada 5. Yang pertama itu ada perubahan bertahap. Apa itu perubahan bertahap? Perubahan bertahap itu adalah perubahan yang melibatkan penyesuaian yang relatif kecil yang diperlukan oleh perubahan dalam lingkungan bisnis. Nah, artinya itu dia melibatkan penyesuaian yang kecil. Nah, selanjutnya itu ada perubahan terputus-putus. Apa itu perubahan yang terputus-putus? Nah, perubahan terputus-putus ini adalah perubahan yang melibatkan transformasi besar dalam sebuah industri. Nah, selanjutnya ada perubahan organisasi. Ah, perubahan organisasi ini termasuk instrumental dan terputus-putus berubah menjadi organisasi. Selanjutnya adalah perubahan antisipasi. Nah, perubahan antisipasi ini adalah perubahan yang terjadi ketika suatu organisasi membuat perubahan proaktif untuk meningkatkan efisiennya atau untuk menciptakan keunggulan dalam lingkungan yang kompetitif. Selanjutnya yang terakhir ada perubahan reaktif. Nah, perubahan reaktif ini adalah respon langsung terhadap perubahan lingkungan eksternal. Baik, selanjutnya itu ada 4 perubahan organisasi. Nah, apa aja itu? Yang pertama, ada penyetelan. Nah, apa itu penyetelan? Penyetelan itu bentuk perubahan bertahap ketika tidak ada perubahan mendesak untuk perubahan. Nah, yang kedua itu ada adaptasi. Adaptasi ini juga bentuk perubahan instrumental, tetapi dalam hal ini sebagai respon terhadap ancaman atau peluang eksternal. Nah, itu juga dapat dikategorikan sebagai melakukan sesuatu lebih baik. Misal, pesaing mungkin memperkenalkan produk baru atau mungkin ada penggabungan antara dua pesaing. Nah, yang ketiga ada orientasi ulang. Orientasi ulang ini perubahan atau transformasi yang signifikan pada organisasi diidentifikasi sebagai prioritas dalam jangka pendek hingga menengah. Nah, yang terakhir ada rekreasi. Nah, rekreasi ini dalam penciptaan kembali tim manajemen senior, suatu organisasi memutuskan bahwa perubahan mendasar dalam cara operasinya diperlukan untuk bersaing secara efektif. Selanjutnya ada perubahan yang terputus-putus. Nah, di sini ada dikenal sebagai istilah proses bisnis rekayasa ulang atau BPR. Nah, apa itu BPR? BPR ini mengidentifikasi cara-cara baru yang radikal dalam menjalankan operasi bisnis, sering diaktifkan oleh kemampuan TI, teknologi informasi yang baru. Nah, ada istilah proses bisnis perbaikan. Apa itu proses bisnis perbaikan? Nah, proses bisnis perbaikan ini pendekatan yang kurang radikal untuk transformasi organisasi mengoptimalkan yang ada proses. Biasanya ditambah dengan peningkatan di teknologi informasi. Yang ketiga ada proses bisnis otomasi. Nah, proses bisnis otomasi ini adalah mengoptimasikan cara kerja yang ada secara manual melalui informasi teknologi. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Rani yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya ada materi tentang planning change yang akan saya sendiri yang menjelaskannya. Nah, planning change ini merupakan perubahan perencanaan, di mana poin pertamanya itu adalah pentingnya tata kelola proyek. Nah, berdasarkan penelitian, di sini penelitian menemukan bahwa hanya 58% responden yang mengatakan bahwa proyek mereka itu selalu mencapai tujuan. Nah,
dan hanya 21% dari mereka yang mengatakan bahwa mereka itu selalu mencapai tenggat waktu. Hanya 39% yang selalu mencapai anggaran, dan lebih dari 8% responden itu tidak pernah memenuhi tenggat waktu proyek mereka. Dan hampir 6% tidak pernah menyelesaikan proyek sesuai dengan anggaran. Nah, jadi hampir setengah dari seluruh responden itu adalah 45,5% yang melakukannya itu bukan memiliki pendekatan terstruktur untuk mengelola proyek mereka. Nah, di sini kita melihat ada dua gambar. Di sini ada tantangan manajemen proyek. Di sini kita bisa melihat ada beberapa poin yang menjadi tantangan dalam proyek, dan di sini ada presentasi dari respondennya. Contohnya itu yang poin pertama yaitu mengenai mengubah ruang lingkup atau persyaratan dengan 50% dari respondennya. Kemudian tantangan yang kedua itu adanya harapan yang tidak terrealisasi. Nah, di situ presentasinya itu 33%, dan selanjutnya mungkin teman-teman bisa lihat aja dari gambar. Selanjutnya, di gambar yang kedua itu ada merupakan faktor keberhasilan manajemen proyek yang menunjukkan presentasi responden. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadi faktornya itu seperti beberapa pendekatan, kemudian pengarah lintas fungsi, prioritas seluruh bisnis, sponsor yang selaras dengan strategi bisnis, kemudian tujuan, dan selanjutnya itu ada komunikasi dan yang lain-lainnya. Di situ contoh yang pertama itu adalah beberapa pendekatan dengan poin 17,1. Dan yang lainnya mungkin teman-teman bisa lihat aja berdasarkan gambar. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan dari gambar-gambar tersebut, ada 5 alasan teratas nih untuk proyek yang untuk tantangan dalam sebuah proyek yang disebutkan oleh respondennya itu kurangnya input pengguna sebesar 12,8%, adanya persyaratan dan spesifikasi yang tidak lengkap itu 12,3%, dan adanya perubahan persyaratan dan spesifikasi, kemudian adanya kurang dukungan yang tidak eksekutif, dan ketidakmampuan teknologi. Nah, selain itu ada 5 faktor keberhasilan juga nih yang teratas yang diidentifikasi oleh responden. Yang pertama, yaitu adanya keterlibatan pengguna. Kemudian ada dukungan manajemen eksekutif. Yang ketiga ada pernyataan persyaratan yang jelas. Yang keempat ada perencanaan yang tepat. Dan yang kelima itu adalah harapan yang realistis. Nah, oleh karena itu, tata letak kelola proyek ini dalam bisnis digital sangat penting kita ketahui. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah materi mengenai rencana dan jadwal proyek untuk sistem bisnis digital yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bang Fadli. Pada Bang Fadli, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah rencana dan jadwal proyek untuk sistem bisnis digital. Di sini terdapat perbedaan signifikan yang perlu diperhatikan oleh manajer proyek. Yang pertama adalah skala waktu pengiriman sistem dipadatkan dibandingkan dengan aplikasi tradisional. Sistem perlu dikembangkan dalam waktu internet. Maksudnya itu prototyping dan membuat kegiatan seperti analis, desain, dan pengujian yang terjadi secara paralel itu digunakan untuk mencapai tenggat waktu yang ketat seperti penggunaan off the shelf. Yang kedua adalah sistem e-commerce dapat dihosting di luar organisasi, sehingga kita perlu mempertimbangkan batasan yang diberlakukan dengan menghosting situs secara eksternal dengan ISP dan mengintegrasikannya ke dalam komponen eksternal sistem dengan data yang disimpan dan diproses yang terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu fokus proyek ini adalah pada konten dan layanan, bukan pada aplikasi. Ini berarti bahwa penyampaian informasi adalah kuncinya. Menghubungkan sumber informasi yang berbeda dan aplikasi yang berbeda melalui API juga menjadi lebih penting. Berikutnya, karena sistem menghadap ke pelanggan dan di internet publik, kecepatan dan ketersediaan sangat penting, seperti mengamankan sistem dari peretas dan spammer jahat. Berikutnya, analisis dan desain bisa dibilang lebih erat terkait dalam implementasi e-commerce karena kegunaan situs sangat bergantung pada kebutuhan pengguna dan pendekatan prototyping digunakan untuk mencapai kebutuhan pengguna. Berikut, setelah diluncurkan, situs atau layanan harus lebih dinamis daripada aplikasi tradisional. Situs yang efektif akan diperbarui secara terus-menerus sebagai respon terhadap permintaan dan pengujian pelanggan. Baik, slide berikutnya.
Nah, berikutnya adalah pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe ini sendiri merupakan pendekatan umum untuk pengembangan sistem bisnis digital yang esensinya adalah cepat prototyping. Adalah bagian dari pendekatan pengembangan sistem yang dikenal sebagai RAD. Yang selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat sejak waktu dari awal sampai selesai dikurangi menjadi bulan daripada tahun. Pengembangan yang lebih cepat dicapai dengan mengurangi lamanya waktu analisis, desain, dan tahapan pengembangan dengan menggabungkannya bersamaan dengan penggunaan alat perangkat lunak grafis yang dengannya aplikasi dapat dibangun dengan cepat dari komponen yang telah dirakit sebelumnya. Berikutnya, sederhana aplikasi. Kerangka diproduksi sebagai prototipe yang tidak berisi semua fungsi sistem, tapi merupakan kerangka kerja yang memberikan indikasi yang baik kepada pengguna tentang informasi yang tersedia dan tampilan dan nuansa aplikasi. Berikutnya yaitu interaktif prototype, sering diproduksi dengan frekuensi 1 kali setiap beberapa hari atau minggu, sehingga komentar dari tinjauan terakhir dapat dimasukkan ke dalam sistem yang sedang berkembang. Selanjutnya, tambahan setiap prototipe menggabungkan umpan balik dari tinjauan sebelumnya, sehingga setiap versi aplikasi memiliki sejumlah fitur baru. Dan yang terakhir, berpusat pada pengguna. Pengguna terlibat di semua tahap pengembangan. Dalam menggambarkan sistem yang ada, meninjau prototipe dan menguji sistem. Baiklah, terima kasih kepada Bang Fadli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fikri. Kepada Muhammad Fikri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kebutuhan sumber daya manusia. Nah, Di era selanjutnya ada sekarang materi ini yang mengenai sudah berbasis kebutuhan sumber teknologi, daya manusia setiap yang orang akan dituntut dijelaskan harus oleh rekan mampu saya, Muhammad menguasai Fikri. berbagai Kepada macam Muhammad Fikri, teknologi, dipersilakan. dikarenakan agar bisa memudahkan dalam memahami mengenai e-commerce dan bisnis digital. Karena banyak perusahaan sekarang ini mencari karyawan-karyawan yang mampu menguasai teknologi dengan baik dan memanfaatkannya. Nah, dalam implementasi bisnis digital juga membutuhkan keterampilan khusus yang mungkin tidak ada dalam suatu organisasi lain atau perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan ingin karyawan yang efektif dan berpengalaman, maka karyawan tersebut akan menuntut gaji yang tinggi. Karena karyawan ini berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan setimpal dengan apa yang dia dapatkan nantinya. Nah, biasanya untuk karyawan yang memiliki potensi ini, banyak perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkannya. Selanjutnya di sini ada gambar mengenai struktur dan tanggung jawab dari e-commerce pada perusahaan besar. Kepada moderator, materi Ada 4 struktur utama dalam pengelolaan e-commerce atau direct sales manager. Di era sekarang yang sudah berbasis digital ini, poin untuk selanjutnya yaitu kualitas SDM staff retention. Staff retention yaitu merupakan strategi dari perusahaan untuk mempertahankan karyawannya yang punya potensi agar tetap bekerja dan loyal kepada perusahaan tersebut. Kres mengatakan bahwa dalam mendapatkan karyawan yang baik itu sulit, menjaga mereka tetap setia itu mimpi buruk. Maksudnya, tidak semua karyawan yang berbakat dan berpengalaman akan tetap setia pada suatu perusahaan. Mereka akan mencari perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi, tentunya. Menurut Hackman dan Altman, ada 5 model karakteristik intrinsik dari suatu pekerjaan. Yang pertama itu ada variasi keterampilan. Yang kedua ada identitas tugas, mengenai seberapa baik pekerjaan didefinisikan terhadap tugas-tugas lain, dan apakah seorang karyawan melihat pekerjaan melalui tahap awal hingga tahap akhir. Yang ketiga ada signifikan tugas dan pentingnya pekerjaan. Yang keempat ada otonomi, kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir ada feedback dari employer yang didapatkan. Poin selanjutnya yaitu ada outsourcing. Dalam outsourcing sangat sulit merekrut staf bisnis baru yang disebutkan pada staff retention. Banyak perusahaan yang beralih menggunakan pihak ketiga untuk membantu implementasi bisnis digital mereka. Serta dengan adanya peningkatan penggunaan outsourcing ditandai dengan awal langkah menuju organisasi yang berbasis virtual. Dengan diperkenalkannya jaringan elektronik seperti internet menjadikan lebih
mudah untuk mengalih dayakan aspek produksi dan distribusi barang kepada pihak ketiga nantinya. Hallowell juga mencatatkan bahwa sejauh mana bisnis dapat mengalih dayakan sumber daya manusianya tergantung pada jenis dan tingkat layanan yang diharapkan pada jenis produk tertentu. Hal ini bisa menjadi signifikan dalam mengatur skalabilitas atau kapasitas mereka untuk pertumbuhan dalam pengambilan staf tambahan nantinya. Dan dikarenakan sifat dan kuantitas pelayanan fisik yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan juga mempengaruhi jumlah intervensi manusia yang diperlukan. Dan juga itu mempengaruhi rasio variabel perusahaan terhadap biaya tetap yang nantinya mengubah skalabilitasnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Sebelumnya kita akan melanjutkan materi mengenai merevisi struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Wildan Husnul Alfaci. Kepada Wildan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi tentang merevisi struktur organisasi. Nah, ketika sebuah perusahaan pertama kali memulai bisnis digital, mungkin dengan membuat situs web baru untuk mempromosikan produknya, biasanya akan beroperasi dalam struktur perusahaan yang ada. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan struktur organisasi. Yang pertama yaitu tidak ada struktur formal untuk e-commerce. Nah, keuntungannya yaitu dapat mencapai respon yang cepat terhadap layanan e-commerce, tanggapan melalui email atau telepon. Prioritas tidak diputuskan secara logis dan sumber daya tidak mencukupi. Nah, kekurangannya yaitu situs berkualitas buruk dalam hal kualitas konten dan pelanggan. Yang untuk kedua yaitu komite dan departemen terpisah, mengelola dan koordinat. Untuk keuntungannya, koordinasi dan penganggaran dan alokasi sumber daya sangat baik. Untuk kekurangannya yaitu mungkin sulit mendapatkan departemen yang berbeda untuk menyampaikan masukan mereka karena komitmen lain. Untuk yang C, unit bisnis terpisah dengan independen anggaran. Untuk keuntungannya itu dapat menetapkan target sendiri dan tidak dibatasi oleh sumber daya, namun opsinya berisiko lebih rendah. Untuk kekurangannya, harus menanggapi strategi perusahaan, konflik kepentingan antar departemen dan bisnis tradisional. Untuk yang D, perusahaan operasi terpisah. Keuntungannya dapat mengatur strategi secara mandiri dan memaksimalkan potensi pasar. Untuk kekurangannya, risiko tinggi jika potensi pasar ditaksir terlalu tinggi karena biaya awal. Next. Nah, pendekatan untuk mengelola change. Yang pertama yaitu keterlibatan manajemen senior. Peran gaya kepemimpinan dalam implementasi e-commerce. Mereka menilai pendekatan yang paling umum untuk implementasi e-commerce. Yang membedakannya antara pendekatan itu yaitu yang pertama kolaboratif, yaitu adanya partisipasi karyawan untuk menentukan perubahan apa yang dilakukan dan teknik untuk mencapainya. Yang kedua yaitu konsultatif, yaitu membuat keputusan akhir setelah meminta beberapa orang pekerja. 498 bagian 3 aplikasi. Yang ketiga pengarahan, yaitu tim manajemen membuat keputusan dan karyawan biasanya mencapai mereka lakukan ini dan dapat notifikasi umum. Yang keempat, paksaan. Tim manajemen membuat keputusan dengan sumber daya yang sangat terbatas pekerjanya. Next. Yang ketiga, model pencapaian perubahan.
Ada banyak model proses untuk mencapai perubahan yang dapat diterapkan secara berguna untuk mengelola perubahan terkait bisnis digital. Sebuah model klasik untuk mencapai perubahan organisasi disarankan oleh Lewin dan Chen. Ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama, mencairkan posisi saat ini dengan menciptakan suasana perubahan melalui pendidikan dan pelatihan motivasi peserta selanjutnya. Yang kedua, cepat menjauh dari tugas saat ini dengan mengembangkan dan menerapkan sistem yang baru. Yang ketiga, bekukan kembali dengan menjadikan sistem sebagai bagian yang dapat diterima dari cara kerja organisasi. Next. Untuk selanjutnya yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan hubungan formal dan informal yang kompleks yang ada di dalamnya. Hubungan formal mencakup hubungan kerja hierarkis dan di dalam dan di antara era bisnis fungsional. Sedangkan hubungan informal diciptakan melalui orang-orang yang bekerja dan bersosialisasi satu sama lain secara teratur dan akan melintasi batas-batas fungsional. Nah, ini ada 4 jenis orientasi budaya yang dapat diidentifikasi di perusahaan yang berbeda. Yang pertama yaitu survival atau berwawasan keluar dan fleksibel. Di lingkungan eksternal memainkan peran penting atau sistem terbuka dalam mengatur strategi perusahaan. Perusahaan cenderung didorong oleh permintaan pelanggan dan akan menjadi inovator. Ini mungkin memiliki struktur yang relatif datar atau produktivitas. Yang kedua, melihat keluar dan dipesan, yaitu antarmuka dengan lingkungan eksternal terstruktur dengan baik dan perusahaan biasanya digerakkan oleh penjualan dan cenderung memiliki struktur hierarkis dan hubungan manusia. Yang ketiga yaitu melihat ke dalam atau fleksibel. Ini adalah organisasi yang sebagai keluarga dengan hubungan antara pribadi lebih penting daripada saluran pelaporan. Struktur yang lebih datar dan mengembangkan staf dan pemberdayaan dianggap penting oleh manajer. Yang keempat yaitu stabilitas atau melihat ke dalam dan tertata, yaitu lingkungan pada dasarnya diabaikan dengan manajer berkonsentrasi pada efisiensi internal dan sekali lagi manajemen melalui struktur hierarki. Mungkin itu materi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir mengenai knowledge management yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Gilang Putra Abdi. Kepada Gilang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang knowledge management. Jadi apakah knowledge management itu? Knowledge management adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Tujuan dari penerapan knowledge management adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga knowledge management bisa menjadi salah satu bagian penting yang dapat menyelamatkan perusahaan untuk terus melakukan inovasi di masa yang akan datang dan dapat bersaing dengan kompetitor yang ada. Knowledge management masih memiliki peran penting dalam bisnis digital. Keberhasilan bisnis sangat tergantung pada pengetahuan staf tentang semua aspek mikro lingkungan seperti pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, dan bagaimana membentuknya proses internal untuk memberikan layanan yang terbaik. Berikut ada 5 knowledge management framework. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengetahuan yang bertujuan untuk menganalisis ketersediaan pengetahuan yang ada untuk mendukung kegiatan membentuk proses yang ada dan analisis kesenjangan. Yang kedua, menciptakan pengetahuan baru. Untuk menciptakan pengetahuan baru,
di tingkat pribadi dan tingkat tim. Teknik yang direkomendasikan adalah melalui pelatihan, masalah proses sesi perbaikan atau brainstorming. Pada tingkat departemen atau organisasi, penciptaan pengetahuan dapat terjadi melalui pembandingan terhadap organisasi lain dan melalui pembentukan kelompok ahli yang dikenal sebagai komunitas praktik atau penggunaan konsultasi semut atau perusahaan lain untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan. Mickey Leff pada tahun 2004 menjelaskan bahwa banyak pengetahuan biasanya disimpan di otak orang dan akan sering tetap ada sebagai pengetahuan diam-diam. Pengetahuan juga bisa tertanam atau menjadi bagian dari memori organisasi. Melalui proses merevisi itu membentuk rutinitas tim. Menyimpan pengetahuan eksplisit membutuhkan pendekatan terstruktur untuk memilih, memperbarui, mengatur, atau mengkategorikan pengetahuan dalam sistem informasi. Yang keempat, berbagi pengetahuan. Meningkatkan ketersediaan pengetahuan untuk memastikannya tersedia di konteks yang tepat, yaitu untuk orang yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk mendukung aktivitas mereka pada saat ini. Mikilah pada tahun 2004 mengidentifikasi metode distribusi stok di mana pengetahuan dibuat tersedia melalui database dan metode aliran di mana pengetahuan ditransfer secara langsung dari orang ke orang melalui kolaborasi, lokakarya atau pendampingan. Yang kelima, menggunakan pengetahuan. Karena banyak pengetahuan masih kurang dimanfaatkan, maka tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua usaha yang dikeluarkan dalam kegiatan ini terbayar, sehingga melibatkan pengelolaan penambahan lebih lanjut ke basis pengetahuan. Next. Selanjutnya adalah knowledge management. Berdasarkan survei oleh IDC tahun 2009 tentang tujuan manajemen pengetahuan yang masih relevan hingga saat ini. Survei ini diisi oleh 355 responden manajer USIS. Antara lain, yang pertama meningkatkan laba atau meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, mempertahankan bakat atau keahlian utama, meningkatkan retensi dan atau kepuasan pelanggan, mempertahankan pangsa pasar dari pendatang baru, mendapatkan waktu lebih cepat untuk memasarkan produk, menembus segmen pasar baru, mengurangi biaya, dan mengembangkan produk layanan baru. Meskipun retensi karyawan itu penting, manajemen pengetahuan juga penting sebagai kekuatan kompetitif untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Tidak seperti bisnis digital lainnya, inisiatif pengurangan biaya relatif tidak penting. Next. Selanjutnya adalah hambatan knowledge management. Hambatan untuk pindah ke manajemen pengetahuan atau knowledge management juga disorot menurut survei edisi tahun 1999. Antara lain, kurangnya pemahaman tentang knowledge management dan manfaatnya, kurangnya waktu karyawan untuk knowledge management, kurangnya keterampilan dalam teknik knowledge management, kurangnya dorongan dalam budaya saat ini untuk berbagi, kurangnya insentif atau hadiah untuk dibagikan, kurangnya pendanaan untuk inisiatif knowledge management, kurangnya teknologi yang tepat, dan kurangnya komitmen dari manajemen senior. Perlu diperhatikan bahwa kurangnya teknologi yang tepat bukanlah masalah besar. Meskipun memilih teknologi yang tepat mungkin penting, semua hambatan utama berhubungan dengan struktur organisasi dan budaya. Temuan utama tampaknya adalah kebutuhan untuk menjelaskan manfaat manajemen pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mendorong berbagi. Marianne Heden sebagai seorang manajer riset di edisi pada tahun 2000 mengatakan, tidak mungkin mencapai manfaat penuh dari manajemen pengetahuan kecuali jika individu melakukannya bersedia dan termotivasi untuk berbagi pengetahuan mereka, atau kecuali organisasi kehilangan struktural mereka kekakuan untuk memungkinkan arus informasi dan pengetahuan. Next. Teknologi untuk mengimplementasikan knowledge management. Antara lain yang pertama transaksional, helpdesk dan aplikasi layanan pelanggan, analitis, pergudangan data dan penambangan data untuk aplikasi CRM, manajemen aset, manajemen dokumen dan konten, dukungan proses, manajemen kualitas total, pembandingan BPR, Six Sigma, perkembangan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi staf,
pelatihan dan e-learning. Selanjutnya dan yang terakhir inovasi dan kreasi, komunitas, kolaborasi dan kerja tim virtual. Pada saat ini ada banyak diskusi tentang peluang penggunaan alat kolaboratif seperti Yammer untuk mengaktifkan berbagai informasi menggunakan media sosial pendekatan jaringan. Secara kolektif, pendekatan ini dan alat-alat ini sering disebut sebagai perusahaan 2.0. Kita dapat melihat bahwa ini berpotensi berlaku di semua 6 tahap yang diidentifikasi di atas, dan dapat membantu berbagi pengetahuan tacit dan eksplisit. Vendor sekarang menawarkan banyak alat untuk manajemen pengetahuan, tetapi harus diakui bahwa alat ini hanya memfasilitasi manajemen pengetahuan. Perubahan besar pada penciptaan pengetahuan dan proses diseminasi dalam organisasi mungkin diperlukan untuk menuai keuntungan dari teknologi ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gilang yang telah memaparkan materinya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada teman-teman